Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom, Bincang Komunikasi. Nah, buat semeton yang belum tahu, Bikom ini adalah sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya, pantengin terus ya di YouTube resmi Pemka Buleleng. Oke, nah semeton, hari ini kita sudah didampingi oleh Bli Gede Putra Januarsa selaku narasumber. Beliau adalah Ketua Umum Wirausaha Muda Singaraja periode 2023 sampai 2025. Selamat pagi Bli. Selamat pagi. Gimana nih Bli kabarnya hari ini? Hari ini sehat dan bahagia. Oke, sudah siap Bli menyambut atau menginformasikan dan menyebarluaskan kepada sahabat Buleleng? Sudah sangat siap hari ini. Terima kasih sebelumnya undangannya. Jadi ini sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya sendiri dan juga para anggota Wirausaha Muda Singaraja. Mudah-mudahan juga bisa berkesempatan berkolaborasi dengan Bikom. Oke, nah Bli, kita sekarang hari ini pada Bikom kali ini kita memiliki tema Singa Muda Bersinar. Iya. Kita sudah menyiapkan banyak pertanyaan nih Bli. Kita langsung aja yang pertama Bli ya. Iya. Oke, Bli, mungkin banyak dari sahabat Buleleng yang belum tahu, bisa dijelaskan apa sebenarnya itu komunitas wirausaha muda Singaraja ini? Dan sektor usaha apa saja yang terlibat di dalamnya? Wirausaha Muda Singaraja adalah sebuah organisasi di Singaraja yang berfokus menjadi wadah untuk anak-anak muda yang ingin memiliki usaha, mempunyai mimpi sebagai pengusaha, dan juga mengembangkan usahanya. Jadi dari dulu Wirausaha Muda Singaraja itu berfokus ke ilmu kewirausahaan, sharing lebih banyak tentang kewirausahaan, bagaimana meningkatkan kualitas usaha, kualitas ilmu dasar-dasar usaha, dan tentunya solidaritas antar sesama usaha di Singaraja. Seperti itu. Oke Bli, jadi komunitas wirausaha muda Singaraja itu adalah organisasi atau kelompok yang berfokus pada pengembangan wirausaha di Singaraja Bli ya? Oke. Untuk sektor-sektor usahanya di organisasi kita itu banyak sekali. Dari para anggota ada pertanian juga ada, dari kuliner juga ada. Mungkin ini akan kita kembangkan lagi ke anggota-anggota yang baru karena saat ini WMS ingin memberikan dampak yang sangat positif terutama untuk para perintis usaha di Singaraja khususnya. Oke, kalau Blinya sendiri usahanya bergerak di bidang apa, Bli? Kalau saya usahanya di bidang jasa dekorasi. Jadi bukan hanya bergerak di bidang dekorasi atau styling dekorasinya saja. Inovasinya saya berkembang setelah mengikuti WMS ini, ada cateringnya juga, ada foto dan video. Jadi ini salah satu pengembangan inovasi yang saya dapatkan atau pelajaran yang saya dapatkan di Wirausaha Muda Singaraja. Inovasi ini sangat penting. Oke, jadi sahabat Buleleng yang masih bingung untuk mencari jasa dekorasi bisa hubungi Blinya. Sekalian promosi Bli. Iya. Oke, nah Bli, sebagai ketua baru Asosiasi Wirausaha Muda Singaraja ini, apa nih visi dan misinya Bli di organisasi ini? Dalam pemilihan kemarin saya mengusung visi dan misi yang lebih cenderung memfokuskan peningkatan kualitas anggota dan solidaritas anggota. Jadi visi saya itu solidaritas berwirausaha. Jadi dengan visi itu
Saya sendiri memiliki misi menciptakan ruang diskusi lebih banyak untuk anggota, meningkatkan benefit-benefit untuk anggota, dan menjalin kerjasama kolaborasi produk antar anggota. Jadi lebih banyak ke WMS itu sendiri. Sebelum nanti kita ke eksternal, kita harus perbaiki dulu di internal itu. Oke, jadi visi dan misinya itu memfokuskan peningkatan kualitas anggotanya beliau. Iya. Oke, keren banget ya visi misinya. Jadi WMS ini kan saya bagaikan rumah, sama seperti kita. Kalau kita berada di rumah dengan posisi yang nyaman, rumah yang bersih, rumah yang harmonis, kemanapun kita berjalan, kita berjuang, pasti tetap akan merasa nyaman. Jadi dengan pemikiran yang seperti itu, saya lebih berfokus menata WMS untuk lebih solid dan bersinergi bersama. Oke, jadi menjaga kesolidaritas. Iya. Oke. Nah, Bli, bisa ceritakan sedikit nggak Bli tentang Bli gimana terlibat dalam wirausaha muda ini? Gimana awalnya kayak gitu? Kalau awalnya saya bergabung ini, saya udah mengetahui wirausaha muda Singaraja kiprahnya secara tidak langsung sih di media sosial. Banyak ilmu yang terlihat dari postingan-postingan media sosial, ada seminarnya, ada kegiatan-kegiatan usahanya dari anggota-anggota yang selalu dipublikasi. Nah, kenapa terdorong untuk masuk? Karena pada tahun 2019 itu saya masih merintis jasa dekorasi. Saya ingin nih dekorasi ini berbeda dari yang lainnya, mulai dari produk, mulai dari pelayanan, mulai dari inovasi-inovasinya, termasuk juga bagaimana memanajemen keuangannya, bagaimana memanajemen SDM-nya. Salah satu wadah yang paling dekat di Buleleng, kalau YouTube itu kan masih banyak, tapi hanya sekedar belajar secara tidak langsung kan kurang memuaskan ya, kurang mantap ya. Dengan alasan itu saya bergabung, dan benar saja banyak benefit yang saya dapatkan di Wirausaha Muda Singaraja. Jadi para dewan pembina, founder itu selalu memberi masukan tentang apa saja kendala-kendala usaha di bidang saya. Dari 2019 sampai sekarang usaha saya namanya Cotaru. Jadi Cotaru ini sudah berkembang sangat baik dan mungkin bisa dibilang berbeda dari jasa-jasa yang lain, jasa dekor yang lainnya. Oke, Bli, berarti Wirausaha Muda Singaraja ini merupakan benar-benar wadah ya, Bli, ya, untuk para perintis usaha. Benar. Bli taunya dari medsos ya? Dari media sosial. Dari media sosial. Oke, berarti di era digital ini benar-benar media sosial itu sangat berpengaruh, Bli ya? Media sosial itu salah satu penunjang kita untuk ke arah yang lebih baik, tapi balik lagi tergantung ke pribadi kita. Kalau kita mau belajar, kita mau maju, mau bergerak, kita akan cari bagaimana caranya dengan media sosial ini memanfaatkannya, juga kita akan lebih bijak. Seperti itu. Oke, semetan. Oke, Bli, bagaimana nih, Bli? Bagaimana caranya Bli untuk mendorong kolaborasi antara wirausaha muda di Singaraja melalui WMS ini? Kolaborasinya mungkin kita seperti pernyataan saya di awal, kolaborasi yang paling singkat, paling dekat, dan paling cepat itu berada di lingkup anggota WMS. Jadi sebelum kita ke eksternal dengan usaha-usaha di luar dari anggota di Kabupaten Buleleng atau khususnya di Singaraja, saya melakukan kolaborasi produk atau saling isi. Di pengurus di masa jabatan saya dan saya sendiri menjadi jembatan untuk mempertemukan produk apa yang bisa didukung dari anggota satu ke anggota yang lainnya. Itu salah satu caranya. Di tahapan-tahapan itu yang akan menjadi tugas besar sekarang untuk lebih mementingkan benefit-benefit setiap anggota WMS. Oke, Bli, berarti sebelum ke eksternal melakukan collab produk dulu ya, Bli ya, dengan anggotanya ya. Itu paling sederhana dan
mendapatkan benefit mungkin tidak terlalu banyak, tapi kita tergerak dan gerakan itu mungkin akan menjadi lebih besar dan berpengaruh ke luar anggota juga. Oke, berarti Wirausaha Muda Singaraja ini benar-benar berpengaruh ya beliau untuk memajukan sebuah usaha yang awalnya mungkin tidak dikenal banyak orang gitu ya, lebih dikenal. Karena di WMS ini kita selalu belajar tahapan-tahapannya. Kita selalu mendiskusikan kendala-kendala dari satu personal, dua personal, dari kurang lebih 3-4 usaha kita selalu bahas apa kendalanya, apa masalahnya, seperti ini akan nanti caranya. Itu dari Dewan Pembina, dari founder selalu memberikan masukan-masukan yang sangat baik untuk kemajuan usaha kita. Berarti benar-benar solid banget ya Bu ya, setiap anggotanya, karena sama-sama bisa diajak berdiskusi juga tentang kemajuan usahanya. Benar, emang harus menjadi wadah untuk para usaha rintisan di Singaraja khususnya. Oke, apa sih Bli tantangan utama yang dihadapi Wirausaha Muda Singaraja, dan gimana sih Bli ngatasin tantangan itu? Kalau pengalaman setelah bergabung ke Wirausaha Muda Singaraja sampai dengan sekarang, saya terpilih menjadi ketua umum. Kendala yang paling utama mungkin di antar anggota. Jadi kita tidak semua bisa namanya organisasi, dan juga ikut organisasi sembari meningkatkan usaha. Jadi teman-teman ada yang kejar omset, setiap harinya selalu kejar omset, belum lagi kegiatan di usaha, kegiatan di organisasi, kegiatan juga di organisasi yang lainnya. Itu menjadi kendala kita bersama di WMS sendiri. Jadi saya berharap ke depan WMS ini menjadi sebuah bukan hanya organisasi, tapi menjadi contoh untuk anak-anak muda, para mahasiswa, untuk ikut atau menjadi contoh yang lebih baik di dalam bidang usaha, meningkatkan usahanya bagaimana. Dan kita akan selalu publikasikan bahwa secara tidak langsung ini akan mendorong juga anak-anak muda untuk masuk ke bidang usaha atau merintis usaha. Oke, berarti kendalanya itu bagaimana mungkin anggotanya masih kesulitan untuk berkomunikasi. Iya, berkomunikasi dengan satu sama lain. Iya, karena masing-masing memiliki tujuan yang berbeda mungkin dia. Tujuannya satu sisi harus meningkatkan omsetnya, satu sisi juga harus meningkatkan kapasitas diri di organisasi. Oke, tapi semua itu bisa ditangani dan diatasi asal ada niat dari anggotanya. Dengan juga. Kondisi itu saya mungkin diizinkan oleh teman-teman untuk menjadi ketua umum dan terpilih karena visi saya solidaritas berwirausaha dan juga meningkatkan rasa kebersamaan di dalam organisasi. Oke, tapi sejauh ini anggotanya itu sudah bagus nggak Bli solidaritasnya? Sudah ada peningkatan setelah kegiatan, karena kan tahun lalu, berkaca dari tahun lalu itu banyak kendala kita, omset teman-teman pasti anjlok waktu itu karena pandemi. Oh iya. Itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para anggota juga. Pandemi harus lebih fokus ke usaha. Karena omset turun, pada panik. Oke. Jadi kan berpengaruh ke kegiatan organisasi juga. Jadi di WMS begitu ada kegiatan, tidak semua bisa hadir karena pandemi menyerang tanpa permisi. Iya, benar juga ya Bli. Iya, berkaca dari itu tahun-tahun sebelumnya, nah mudah-mudahan ke depan ini kita memiliki waktu dan para anggota juga memiliki banyak kesempatan untuk ikut bersama-sama meningkatkan kapasitas diri di WMS dan membesarkan WMS dari sebelum-sebelumnya. Oke Bli, saya penasaran nih Bli, WMS ini ada pertemuan rutinnya nggak dia Bli? Mungkin untuk sekedar diskusi atau gimana gitu? Secara program kerja dari kepemimpinan masa jabatan sebelumnya ada. Oke. Jadi mulai dari yang paling berat, kita pembahasannya mulai dari yang paling ringan atau sekedar ngopi, kita juga ada.
Jadi dari pertemuan-pertemuan inilah kita selalu mengajukan pertanyaan kepada setiap anggota, apa sih kendalanya, apa yang bisa kita sama-sama pikirkan jawaban atau solusi. Oke, berarti di WMS ini berbagai sektor usaha itu ada ya Bli? Ada. Sana. Oke. Mungkin banyak sahabat yang belum tahu nih Bli, jadi yang mungkin ingin merintis jadi dia bisa lebih berani untuk bergabung lagi gitu. Karena benar-benar di sana dituntun banget ya Bli ya? Selalu ini menjadi sebuah wadah untuk kita. Jadi saya sendiri kalau tidak punya mentor atau teman-teman di WMS, mungkin bisnis saya sudah tenggelam sekarang. Karena bukan hanya perintis usaha itu bukan hanya memikirkan modal materi, tetapi juga mental, etika, tanggung jawabnya. Nah, poin-poin ini yang saya dapatkan banyak sekali di Wirausaha Muda Singaraja. Berarti banyak benefit yang didapat ya Bli ya dari bergabung ke WMS ini. Nah Bli, boleh nggak Bli dijelasin secara spesifik bagaimana sih peran teknologi dan inovasi dalam memajukan komunitas WMS ini Bli? Kita sudah tahu bahwa peran teknologi sangat membantu di era sekarang. Tergantung juga kita bagaimana menyikapi teknologi tersebut. Kalau untuk Wirausaha Muda Singaraja, kami berinovasi terus dalam teknologi, memberikan informasi secara tidak langsung. Jadi anak-anak muda yang mungkin masih ragu dengan kita atau masih banyak pertanyaan, kita akan sampaikan lewat media. Pengembangan kita juga mungkin bisa berkolaborasi dengan Bikom nantinya untuk lebih memperluas dasar-dasar kewirausahaan itu seperti apa, atau berkolaborasi dengan yang lainnya, komunitas-komunitas lain. Tentu teknologi sangat membantu saat ini. Oke, berarti teknologi dan inovasi memiliki peran krusial ya Bu ya? Iya, sangat krusial. Oke, dalam memajukan komunitas WMS ini, akses informasi juga ya Bu ya? Iya, salah satunya. Media promosi juga nggak nih? Kalau media promosi belum sih, karena promosi produk usaha mungkin ya, usaha dari teman-teman kita belum arahnya ke sana, karena kita lebih fokus memberikan arahan yang baik, bagaimana media publikasi itu memberikan manfaat yang bagus untuk wirausaha muda sendiri, wirausaha muda Singaraja. Di bagaimana itu wirausaha muda Singaraja, apa saja kegiatannya yang dilakukan, itu nanti kita sampaikan di media juga. Oke, berarti meliputi tren terkini kayak tren bisnis gitu ya Bli ya? Iya. Peluang pasar juga? Peluang pasar juga nanti gitu. Oke Bli, nah seperti yang diketahui nih Bli, di Singaraja juga ada HIPMI Buleleng yang sama-sama berkiprah di pemberdayaan wirausaha muda. Terkait itu bagaimana nih Bli bentuk kolaborasi yang dilakukan WMS dengan HIPMI? Kalau bentuk kolaborasi kita dengan HIPMI di waktu sebelumnya, kita mengadakan mentoring secara detail. Jadi HIPMI juga salah satu jenjang belajar bagi para pengusaha atau usaha yang baru merintis usaha. HIPMI tahapannya lebih besar, jangkauannya lebih banyak, koneksinya lebih banyak, dan tentu ilmunya juga akan lebih banyak. Dan WMS selalu bersinergi dengan HIPMI mengadakan kegiatan sosial, seminar. Itu juga salah satu cara kita memperluas ilmu kewirausahaan. Oke Bli, berarti dengan cara melakukan seminar bersama, berkolaborasi ya Bli ya? Ya, kita tetap kolaborasi dalam bentuk mentoring ilmu kewirausahaan. Oke, jadi dalam seminar itu biasanya yang ikut seminar itu boleh dari masyarakat umum atau gimana ya Bli ya? Tahun kemarin dibuka untuk umum juga. Jadi selain anggota WMS yang berkesempatan masuk ke kegiatan HIPMI, juga dari mahasiswa bisa, dari umum juga bisa, bahkan dari luar kabupaten kalau ada keinginan untuk memperkaya ilmu diri juga bisa. Berarti dibuka untuk umum ya Bli seminarnya?
Oke, nanti info ya Bli. Ya, Kalau ada. siap. Oke. Nah, Bli. Bagaimana nih Bli cara WMS melibatkan lebih banyak pemuda dalam dunia wirausaha ini? Bisa diulang? Oke. Bagaimana cara WMS melibatkan lebih banyak pemuda dalam dunia wirausaha ini? Jadi WMS ini selalu menjadi ke depan dalam kepemimpinan saya. WMS ini selalu akan memberikan informasi bagaimana meningkatkan kewirausahaan muda, bagaimana meningkatkan kewirausahaan, ilmu-ilmu dasar kewirausahaan, dan juga mendukung anak-anak muda dengan cara kita akan datang ke SMA SMK. Jadi itu salah satu program yang diajukan Dewan Pembina juga kemarin setelah berdiskusi. Jadi pengenalan bahwa WMS ini seperti ini dan anggotanya seperti ini, sudah ada di tahap ini, bisnisnya seperti ini. Jadi itu akan mendorong anak-anak muda untuk ikut menggeluti dunia bisnis atau usaha. Oke, berarti dengan melakukan sosialisasi ya Bli ya? Benar. Ke sekolah-sekolah. Oh, sudah dapat ke sekolah mana aja nih Bli? Kalau dari 2 tahun lalu ke SMK Singaraja, SMK 3. SMK 3, oke. Ke SMK 3, salah satunya baru ke SMK 3 yang bisa kita tahun lalu sih. Oke, berarti dengan cara sosialisasi itu dapat melibatkan lebih banyak pemuda ya Bli ya dalam wirausaha ini. Bli, berapa sih Bli ada anggota WMS? Tercatat ada kemarin 69. 69? Ya, 69 anggota, tetapi ini kita akan perbaharui dan tentunya juga akan meningkatkan jumlah anggota. Oke. Terus mencari anggota-anggota baru. Bagaimana caranya kita mengundang anggota baru itu, dan tentunya dengan cara mendisiplinkan kegiatan-kegiatan di WMS dulu. Oke, berarti WMS ini akan terus menambah anggota seiring berjalannya waktu ya Bli ya. Oke, nah Bli, mungkin banyak dari sahabat yang penasaran nih Bli, sahabat Buleleng. Bagaimana sih Bli asosiasi ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Singaraja? Oke, tapi sebelum itu kita buat sahabat penasaran dulu kali Bli ya. Kita lanjut setelah yang satu ini. Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. 1 episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Lihat. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom. Oke Bli, lanjut yang tadi nih Bli. Bagaimana asosiasi ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Singaraja? Kalau kontribusi ekonomi di Singaraja, yang pertama mungkin kita akan mengajak anak-anak muda untuk bergabung ke Wirausaha Muda Singaraja, dan tentu mendorong mereka untuk menciptakan usaha baru, karena wirausaha muda ini bukan hanya anggota kita, bukan hanya mereka yang punya usaha, tetapi juga mereka yang tertarik untuk merintis usaha, itu juga bisa masuk ke Wirausaha Muda Singaraja. Itu yang pertama. Yang kedua, Wirausaha Muda Singaraja mungkin menggaungkan selalu produk-produk lokal Buleleng, apalagi karakteristik produknya Buleleng banget itu. Kita akan selalu mendorong ikut memasarkan produk-produk Buleleng, itu akan selalu menumbuhkan perekonomian di Buleleng, pasti akan membantu dengan kegiatan yang seperti itu, karena dari tingkat yang paling kecil dulu
baru kita akan bisa mengembangkan ekonomi di sektor yang lebih besar lagi. Oke, berarti UMS ini itu penciptaan lapangan kerja baru juga nggak dia beli? Kalau lapangan kerja baru sih, iya. Iya. Di dalamnya, di masing-masing bidang usaha teman-teman. Kalau yang kemarin kita ada salah satu anggota yang posting lowongan pekerjaan. Iya benar. Jadi salah satunya juga peningkatan atau perluas lowongan kerja atau merangkul semua yang mau bekerja semasih kita memerlukan SDM sumber daya manusianya untuk usaha-usaha di setiap anggota. Oke. Berarti wirausaha muda Singaraja dapat memberikan kontribusi yang signifikan ya Beli ya pada pertumbuhan ekonomi di Singaraja dengan penciptaan lapangan kerja, juga peningkatan produktivitas juga Beli ya. Oke, pengembangan industri baru dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Oke, Beli, saya penasaran banget nih Beli, kembali ke usahanya Beli ya. Pada sektor jasa dekorasi apa saja nih Beli tantangan dan peluang yang ada selama menjalani usahanya? Bisa diceritakan? Kalau tantangannya sih yang paling pertama itu waktu ya. Oke. Karena kita bekerja dengan waktu juga, kita tidak bisa terlalu banyak mengambil tempat. Ya. Kita juga di Hindu. Ya. Jasa usaha saya mencangkup dewasa. Oke. Dibatasi, jadi hari baik, kapan hari baik, misalkan bulan ini di bulan Oktober ada banyak sekali hari baik bulan ini. Iya. Kita terbatas pengambilannya karena berhubung dengan waktu. Pekerja juga teman-teman tim di kegiatan dekorasi ini itu sangat berpengaruh ke usaha saya sendiri. Jadi setiap bulan atau setiap 6 bulan sekali waktu menjadi sangat penting untuk mensukseskan atau jasa ini bisa selesai tepat waktu. Iya. Karena kan orang nikah di Bali itu besoknya sudah harus selesai, besoknya acara, hari ini kita sudah selesai. Iya. Jam 4 pagi, jam 5 pagi itu sudah biasa. Dan kita mengambil sikap untuk membatasi order, minimal order. Minimal order, ya benar. Yang kedua tentunya kompetitornya. Jadi apapun produk kita, kalau sudah banyak yang ikut dalam bidang usaha yang sama, kata teman-teman di WMS berarti usahanya hidup. Tetapi dengan kondisi itu pun saya harus terus berinovasi. Inovasi dari pelayanan, dari produknya juga, untuk menciptakan ciri khas tersendiri bagi bidang usaha saya sendiri. Oke, berarti tantangannya sebenarnya itu cuma di waktunya ya Beli ya? Berarti harus pintar-pintar nge-manage waktu kalau udah gabung di BMS ini ya Beli ya? Oke Beli, apa sih Beli yang membedakan bisnis dekorasi Beli dengan pesaing? Mungkin? Kalau pandangan saya sendiri mungkin dari segi pelayanan yang berbeda. Kita lebih ke membantu merencanakan, bukan hanya jual beli, bukan hanya sewa menyewa, tapi dari awal kita bantu apa saja yang kebutuhannya yang harus terpenuhi, model seperti apa, ada konsep apa saja yang klien inginkan, kita akan bantu kapasitasnya dan juga jumlah tamunya berapa harus disiapkan, kita dari perencanaan kita ikuti. Oke, berarti yang membedakan itu dari pelayanannya. Iya, pelayanan. Oke, jadi benar-benar Beli itu ngebantu dari perencanaannya biar acaranya itu lebih terkoordinir lah ya. Iya, kalau orang calon-calon pengantin itu kan banyak sekali pikirannya, belum pre-wed, belum foto video, belum juga banten-banten segala macamnya, jumlah tamunya, undangannya. Jadi kita membantu lebih meringankan atau menyita waktunya lebih sedikit lah. Kalau kita tidak bantu itu akan lelah sekali. Berarti memberikan solusi atau penyelesaian dari permasalahannya yang dihadapi calonnya, Be. Akhir-akhir ini banyak nggak, Be, yang ngebooking mungkin? Bulan ini lumayan. Lumayan ya. Lumayan.
Banyak yang nikah ya Bli? Banyak yang nikah. Setiap kurang lebih setiap 50 meter mungkin ada yang nikah. Waduh. Iya juga sih Bli. Ya, karena Lagi rame. Hari baiknya Iya, hari banyak. Dewasanya Iya, banyak. dewasa. Iya. Bli, apa sih motivasi dalam memulai bisnis ini Bli? Selain untuk lebih dikenal mungkin bisnisnya apa sih Bli? Kalau untuk teman-teman yang mungkin baru merintis usaha, yang paling pertama itu adalah melakukan penelitian dulu. Oke. Jadi dengan penelitian ini, penelitian sederhana, pasarnya di mana, target pasarnya apa, terus produknya akan seperti apa, dijual di mana. Jadi sebelum kita ke modal materi, alangkah baiknya kita berfokus ke sana. Karena kebanyakan orang-orang yang belum terjun ke dunia usaha itu satu yang ada dipikirkan, modal materi. Oh, iya, benar. Tetapi di teknologi sekarang tidak terlalu berpengaruh untuk modal materi. Saya sendiri di 2019 bisa dibilang tidak terlalu banyak modal materi. Yang pertama, semangat sudah tentu. Kedua, belajar menyederhanakan penelitian itu. Setelah penelitian selesai, produknya juga selesai, target pasar semua selesai, baru dieksekusi. Jangan juga terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, nanti tidak jadi buka usaha. Oke, iya benar juga sih Bli ya. Oke, berarti sebelum kita mulai usaha, alangkah baiknya kita melakukan penelitian terhadap usaha apa yang mau dibuat. Iya. Keberanian juga diperlukan ya Bli. Sangat diperlukan. Karena mungkin banyak dari sahabat Buleleng atau mungkin dari masyarakat yang ingin memulai usaha tapi masih takut, belum ada keberanian, ketakutan akan kegagalan Iya. mungkin Bli. Karena gagal itu pasti ada yang Bli ya di setiap Pasti ada. nggak mungkin kan kita langsung mulai usaha langsung lancar mulus Iya. gitu. Dari teman-teman dulu waktu SMK juga banyak yang langsung terjun ke dunia usaha tanpa ada pemetaan pasar, tanpa ada pemetaan produk. Ketika punya dana sekian harus ya jadi jatuh bangun. Iya benar juga sih. Jadi keberanian untuk memulai usahanya itu diperlukan. Selain itu juga penelitiannya diperlukan. Jadi Itu di yang WMS ini ya. Paling awal itu. Oke, jadi di WMS ini benar-benar dibimbing ya Bli ya, dituntun untuk menjadi seorang wirausaha yang bagus baik. ya, lebih baik juga. Lebih beretika. Oke, nah Bli, mungkin sebagian dari masyarakat itu kan merupakan mungkin ya Bli ya, karyawan mungkin, dan ingin memulai dunia usaha melalui usaha sampingan, ingin menjadi wirausahawan lah Bli. Bagaimana nih Bli tipsnya? Apakah ada tips-tips untuk pemirsa yang ingin memulai usaha atau strateginya? Yang pertama harus bisa membagi waktunya. Oke. Bagaimana kalau kita menjadi seorang karyawan harus pintar dulu membagi waktu dari pekerjaan yang utama ke bisnis sampingan. Yang kedua, pisahkan uang pribadi dan uang usaha, apalagi kita sedang bekerja di tempat lain tetapi keuangannya sama, itu akan berpengaruh. Dan itu akan menguras modal yang sudah dikeluarkan karena tergabung menjadi satu. Yang ketiga, sudah tentu harus belajar, harus semangat, inovasi terus. Kalau ada kompetitor, jangan jauhi kompetitornya, tapi pelajari apa yang lebih bagus dari kita, apa yang kita bisa pelajari dari dia. Mungkin inovasi produknya dia seperti ini, kita harus bisa juga seperti itu. Oke, berarti semuanya baik lagi gimana kita bisa memanage waktu. Inovasi, dan juga semangat bekerja keras. Iya benar. Berarti selain keberanian untuk mulai usaha juga penting banget untuk memanage waktu, memisahkan gimana mengelola uang ya dia. Ya, itu dasar-dasar kewirausahaan. Oke. Jadi buat sahabat yang masih takut, nggak usah takut lagi, mungkin bisa langsung gabung aja di wirausaha. Oke Bli, mungkin bergabung di Wirausaha Muda Singaraja ini
Saya penasaran nih, misalnya saya belum tahu, masih awam. Ada gininya nggak beli batasan usianya atau nggak dipandang usia? Kalau batasan usia sudah tentu ada ya. Oh ada, oke. Ada batasan usianya maksimal umur 40 tahun. Oke. Dan minimalnya 17 tahun. 17 tahun. Dan tentu harus KTP Buleleng. Oh iya. Tidak harus punya usaha. Yang penting punya mimpi. Punya mimpi, ya. Pengusaha. Merealisasikan mimpinya sebagai wirausaha. Oke, Bli. Bagaimana nih wirausaha muda di Singaraja dapat berperan dalam pembangunan berkelanjutan komunitas mereka? Sudah tentu harus lebih solid ya. Jadi masa kepemimpinan saya lebih solid, otomatis di tahun-tahun berikutnya juga mereka anggota-anggota juga akan menjalin kerjasama penuh. Yang kedua adalah benefit antar anggota. Jadi bukan hanya kegiatan 1, 2, 3 itu hadir, tetapi hadir dan selalu berdiskusi dengan anggota-anggota yang lain. Oke, baik lagi komunikasi yang baik ya Blia. Dan juga bagaimana mungkin dari sahabat bisa maaf sorry ya Blia. Ya. Jadi untuk masyarakat wirausaha muda dapat berperan dalam pembangunan berkelanjutan itu bagaimana mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Yeah. Oke Bli, saya nanya lagi ya Bli ya. Kan namanya aja wirausaha muda ya Bli ya. Yang umur yang paling muda dalam OMS ini kira-kira berapa Bli? Yang paling muda itu? Yang dari 17 tahun udah ada kah? Dari teman-teman? Iya dari teman-teman. 17 tahun belum? Belum. Kurang lebih 24 ada. 24 ada. 27 dan sampai 40. Oh iya. Berarti yang 17 belum ada ya Bli ya? 17 belum. Mungkin nanti setelah. Jadi mudah-mudahan WMS bisa mencetak kaderisasi 17 tahun sudah punya usaha, apalagi sudah berkembang hebat. Iya. Keren loh itu Bli. Itu akan jadi contoh buat kita semua. Memotivasi teman-temannya mungkin. Iya. Jadi setelah podcast ini banyak dari teman-teman yang masih muda ingin menjadi perintis usaha dan nggak takut lagi untuk bergabung di Wirausaha Muda Singaraja. Oke, nah Bli, apa nih nasihat terbaik yang bisa Bli berikan untuk mereka yang ingin mulai usaha? Seperti yang tadi saya bahas, kita buat kolamnya dulu untuk merintis usaha. Kolamnya kita buat target pasar, terus produknya seperti apa. Kalau misalkan sudah ada kompetitornya, usaha yang kita mau buat, cari bedanya, cari pembeda, apa yang buat produk kita beda. Setelah itu baru ke eksekusi. Nah setelah produk pertama berhasil terjual, jangan merasa puas lagi. Harus terus tetap inovasi, belajar leher ke atas terutama, cari relasi, cari mentor, orang-orang yang paham bisnis, paham usaha, itu akan menjadi sebuah modal utama untuk meningkatkan usaha kita. Oke, berarti bagaimana kita memperluas relasi. Jadi kalau udah relasinya udah luas, itu pasti bakal banyak informasi yang didapat dari berbagai bidang ya Bli ya. Oke Bli. Apakah WMS juga berkolaborasi dengan pemerintah ya Bli ya? Mungkin dalam hal ini pada instansi yang menaungi UMKM di Buleleng mungkin ya? Selalu berkontribusi kepada pemerintah, bukan hanya di kegiatan WMS sendiri, tetapi juga kegiatan di Buleleng kan kita selalu juga berkontribusi dengan dinas, bersosialisasi, bersinergi. Selalu kedepannya mungkin kita tingkatkan lagi. Oke, berarti kolaborasi dengan pemerintah itu ada ya Bli ya? Ada. Oke, keren banget ya sebutan. Oke, nah Bli, bergelut dalam wirausaha ini kan kembali lagi bergantung pada kualitas pelayanan kepada pelanggan Bli ya, atau klien.
apakah ada saran buat perbisa atau sahabat Buleleng nggak? Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang prima apapun bidang usaha kita? Kalau pelayanan kita bisa tingkatkan setelah melakukan pelayanan sebelumnya. Jadi setelah ada persiapan, misalkan di klien yang pertama, kita baru buka usaha, klien pertama pasti ada kesalahan, tidak mungkin. Belajar lagi, di klien kedua belajar lagi, belajar lagi apa yang harus dievaluasi. Jadi kita jadi pengusaha muda itu harus lebih energik untuk belajar dan selalu merasa lapar akan ilmu. Jadi ini yang mendorong peningkatan kualitas usaha juga. Oke. Jadi banyak-banyak belajar ya beliau. Belajar aja, belajar. Okay. Bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan. Jadi mungkin dari masyarakat yang masih belum bisa beli ya, attitude itu perlu banget juga ya beli dalam ini. Mungkin ada pelanggan yang sedikit bagaimana biar kita etika bisa itu selalu menyikapinya. dijaga. Teman-teman di Wirausaha Muda Singaraja juga selalu memberikan masukan. Kesan pertama itu kita harus berusaha menjaga etika. Bukan kesan pertama aja, tapi seterusnya. Tapi pengalaman saya di usahanya sendiri juga ternyata memang benar seperti itu. Kalau kita sudah beretika baik, pikiran yang baik, tidak negatif berlebihan, semua akan berjalan dengan baik juga. Oke, keren banget ya beliau. Mungkin ini bisa memotivasi sahabat Buleleng juga. Nah Beli, saya penasaran lagi nih Beli. Bagaimana dengan kolaborasi dengan komunitas wirausaha antar daerah? Apakah ada berkegiatan juga dengan komunitas lain di kabupaten yang ada di Bali atau bahkan di luar Bali Beli? Kalau di luar Bali belum sih. Kita belum sampai arahnya ke sana. Tapi tahun-tahun sebelumnya ada 1-2 kegiatan yang mengundang para pebisnis besar di luar Bali untuk memberikan ilmu yang menjadi pembicara di Singaraja. Kalau di Singaraja sendiri itu sudah bukan hanya bukan hanya dengan HIPMI, tapi asosiasi yang lain juga kita bersinergi. 2 tahun sebelumnya juga ada kolaborasi juga, bahkan ke sosial juga kita. Ke Buleleng Social Community kita juga menjalin kolaborasi karena bukan hanya berdiskusi bagaimana mencari cuan yang lebih, tapi kita juga harus menyeimbangkan dengan kegiatan sosial. Berarti kolaborasi yang dilakukan itu selain dari dalam Bali atau Singaraja, di luar Bali sudah ada juga ya Bli? Sudah ada salah satunya. Di tahun-tahun sebelumnya. Bli, punya nggak slogan dari Wirausaha Muda ini? Apa sih slogannya? Yang paling menonjol di pikiran saya setiap bekerja atau setiap mengikuti kegiatan di Wirausaha Muda Singaraja itu work, mindset, solid. Work, mindset, dan solid. Iya, bekerja, menjaga solidaritas, mindset, dan juga menjaga pola pikir, pola pikir. Oke, nah Bli, terakhir nih Bli, apa ada target dan harapan dari WMS ini? Kalau targetnya mungkin memberikan benefit secara ilmu ya. Ilmu, karena ini kembali lagi WMS menjadi wadah, kita akan menjadi contoh ke masyarakat Buleleng dan juga benefit-benefit yang baik untuk calon-calon pengusaha yang baru, dan juga memperluas informasi, memberikan informasi bukan hanya di Bali tapi juga luar Bali. Berarti bagaimana kita meningkatkan kualitas anggota dengan memberikan benefit dan memperbanyak ilmu. Oke, baik. Jadi sahabat Buleleng yang masih takut untuk menjadi perintis usaha, ingatlah bahwa memulai usaha memerlukan ketekunan, kreativitas, dan ketajaman strategi. Dan dengan pendekatan yang matang dan kesiapan untuk belajar dari pengalaman,
kita dapat meningkatkan peluang usaha ya Belia bagi kesuksesan bisnis yang sedang kita jalani. Oke, baik, terima kasih Beli Gede Putra Januarsa karena telah bersedia menyebarluaskan informasi terkait wirausaha muda Singaraja bagi sahabat Buleleng. Oke, baik, sekian Bikom pada episode kali ini. Sampai jumpa di Bikom selanjutnya.